Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'dah. Anak-anakku kelas 9 yang kami cintai, kami banggakan, dan bersama-sama kita doakan semoga menjadi putra-putri yang soleh solehah, agar menjadi generasi bangsa yang juara fid dunya hatal akhirah, amin Allahumma amin. Kali ini kita akan meneruskan materi yang kemarin di mapel tajwid, cuman sebetulnya gharib, atas namanya tajwid tapi sebetulnya gharib, karena tidak semestinya bacaan yang sesuai dengan ilmu Al-Quran yang di level tajwid. Kemarin kita sampun bahas tentang hukum ya, ada yang ya dibaca panjang, ada ya yang harusnya kalau mujawad itu panjang tapi malah dibaca pendek dan seterusnya. Untuk menyingkat waktu, mari bersama-sama kita awali dengan baca surat Al-Fatihah, tawassul dengan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan para guru-guru Al-Quran. Semoga dengan wasilah-wasilah tersebut kita semua diberikan kemudahan oleh Allah, khususnya dalam mempelajari ilmu Al-Quran, walaupun semua ilmu milik Allah subhanahu wa ta'ala yang diamanahkan kepada kita semua makhluk manusia. Ila hawratihim Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ufirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Anak-anakku, sekiranya sampun siap nggih, kitabnya sudah dibuka pada halaman 28. Sing dereng segera dipersiapkan, dibuka halaman 28. Insya Allah kita akan bahas tuntas nggih tentang hamzah wasal ini, karena materinya ternyata masih banyak. Sampun siap halaman 28? Halaman 28 kita akan belajar bareng tentang hamzah wasal. Hamzah ku hamzah, wasal itu sambung. Tapi di sini diberi pengertian hamzah wasal yaitu hamzah yang dibaca ketika berada pada permulaan kalimat dan tidak dibaca ketika di tengah kalimat. Iki nek nitenine nggih wis angger ngoten iki sesuai dengan definisi yang tertulis di kitab Yambu'an niki nggih. Jadi hamzah wasal adalah hamzah ketika berada di awal kalimat, mocone kita di awal kalimat, maka hamzah tersebut dibaca atau berharokat. Nek hamzah itu berada di tengah kalimat, maka hamzah itu tetap ada tulisannya tetapi tidak dibaca. Yang pertama, lafadz, contohnya lafadz alhamdu. Jika di permulaan kalimat hamzahnya dibaca, jadi alhamdu. Jika di tengah kalimat hamzahnya tidak dibaca. Misalkan kita baca basmalah di ayat pertama, baca surat Al-Fatihah, ayat pertama basmalah kita sambung ke ayat yang kedua, maka cara bacanya Bismillahirrahmanirrahim hamdu gitu. Jadi hamzahnya tidak terbaca walaupun tulisannya tetap ada. Tetapi kalau kita wakof, kita mocone dari awal lafadz alhamdu ayat kedua, maka Bismillahirrahmanirrahim alhamdu. Nah, tapi kalau kita wasol Bismillahirrahmanirrahim hamdu, seperti itu. Contoh yang kedua masih sama, keterangannya sama, terdapat di ayat Al-Ankabut ittakhadzat.
kalau kita bacanya diwasolkan itu kan berarti huruf ta terus ada hamzah wasol. Nah, berarti hamzah wasolnya berada di tengah-tengah kalimat. Maka cara membacanya kalau kita waqaf al-ankabut ittakhadzat, tapi kalau diwasolkan maka cara bacanya sama-sama Bismillahirrahmanirrahim. Matsalul ladzina ittakhadzu min dunillahi awliya'a kamatsalil ankabut. Itu contoh yang pertama kalau kita baca waqaf kemudian hamzah wasolnya di awal kalimat berarti ittakhadzat baita. Tuh nggih, diingat-ingat nggih. Tapi kalau kita wasolkan maka cara bacanya kamatsalil ankabut ittakhadzat baita. Taknya di kasroh langsung nyambung ke huruf tak berikutnya, berarti hamzah wasolnya tidak terbaca. Contoh yang seterusnya yakni pada kalimat qul Allahumma. Kalau kita bacanya wasol maka sukunnya diganti kasroh. Huruf sukun jika bertemu hamzah qul, kan huruf sukun, lam sukun, berarti huruf sukun ketemu hamzah wasol, sukunya diganti kasroh kalau kita bacanya wasol. Cara bacanya qulillahumma, jadi lafadznya tulisannya qul Allahumma, membacanya qulillahumma. Yang seterusnya ini agak panjang penjelasannya karena ada proses perpindahan harokat, yakni pada lafadz bi'sal ismu. Bi'sal ismu ini lamnya dibaca kasroh karena lam sukun bertemu hamzah wasol dibaca bi'sal ismu. Jadi tulisannya bi'sal ismu ya. Kalau ada hamzah wasol di tengah kalimat maka hamzahnya tadi kan patokannya tidak dibaca, artinya tidak berharokat, maka nanti ada dua huruf yang mati ketemu. Jadi huruf mati dua ketemu. Menurut kaidah ilmu Arab, bahasa Arab, huruf mati dua itu tidak boleh, maka harus ada istilahnya naql atau ada istilahnya idgham. Nah, untuk lafadz bi'sal ismu ini masuk dalam hukum naql. Jadi nanti harokat hamzah wasol dipindah ke huruf lam. Jadi bi'sal ismu membacanya bi'salismu. Yang ini spesial karena hanya pada lafadz ini. Terdapat di surat Al-Hujurat ayat 11 juz 26. Di pojokan bawah bagian kiri di mushaf ayat pojoknya. Mari kita baca bersama, kita wakaf, kita praktekkan bersama dari tengah mawon ke sana cepet. Bismillahirrahmanirrahim. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Bi'salismul fusuqu ba'dal iman. Wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Jangan lupa tulisannya bi'sal ismu, nggih, membacanya bi'salismu. Jadi nanti kalau ini kan hampir Ramadan nggih, kalau jenengan darus di pengeras atas speaker mohon diperhatikan bi'salismu, mboten bi'sal ismu. Ojo ngisin-ngisini Nahdlatul Muslimin ya, karena ada pelajaran khusus untuk itu. Jadi jangan sampai bi'sal ismu, mbok api-api no bi'sal ismu, harokate mbok ngerti temenanan rumangsamu bener bi'sal ismu, tetapi ilmu tajwidnya, ilmu hurufnya itu salah. Jadi bi'sal ismu membacanya bi'salismu. Untuk yang seterusnya hamzah wasol jatuh setelah mim sukun. Ini juga spesial. Atau dengan kata lain, mim sukun ketika wasol dibaca fathah. Jadi mim sukun ketika mocone Quran kita wasol atau terus, mim tadi yang tadinya sukun itu dibaca fathah. Hanya ada satu, yakni di surat Ali Imran niki. Surat Ali Imran ayat 1-2. Cara bacanya. Kemudian untuk
panjangnya mim, panjangnya mat pada mim sukun kasroh ketemu dengan ya sukun, kemudian mimnya nanti nyambung ke lafadz Allah, itu panjangnya boleh dua. Boleh ada dua pilihan. Yang pertama, boleh kita panjangkan 2 harokat, boleh kita baca panjang 6 harokat. Jadi satu, kita praktekkan bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Itu kalau waqaf. Kalau kita baca wasol, diteruskan membacanya, maka mimnya nanti akan dibaca fathah dengan panjang. Boleh 2 harokat, boleh juga 6 harokat. 2 harokat itu 1 alif atau 2 ketukan. Alif lam mim Allah, nah, gitu. Mim, alif lamnya yang panjang, mimnya juga panjang, tapi boleh 2 pilihan. Yang pertama 2 harokat, yang kedua boleh 6 harokat, tinggal pilih. Alif lam mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tetapi untuk cara baca yang wasol ini agaknya memang jarang yang mempraktekkan, hanya orang-orang tertentu. Bolehlah sesekali-kali kita baca, kemudian ini kita wasolke. Sekedar diniati, mboten pamer, diniati untuk mengamalkan ilmu yang sudah kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ilmu itu diamalkan, maka akan ditambah oleh Allah ilmu-ilmu yang belum kita ketahui. Insya Allah ngoten, karena ada jaminannya. Jadi alif lam mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tergantung penjenengan, boleh mimnya itu kita panjangkan 2 harokat, boleh 6 harokat. Misalkan Pak, saya kok wegah masolkan pada ayat Ali Imran 1-2, enggak apa-apa, karena ini kita sekedar ilmu. Jadi suatu saat kalau kita ditanya orang, Pak niki cara bacanya gimana kalau diwasolkan, misalkan bagi yang bernafas panjang kan biasanya seneng apa itu nyambung-nyambung. Bagi yang nafasnya kurang panjang pasti seneng wakof-wakof itu. Kita lanjut tanwin yang seterusnya. Tanwin jika bertemu hamzah wasol, atau bisa dibalik, hamzah wasol jatuh setelah tanwin. Ini banyak sekali sebetulnya contoh di Al-Qur'an, tapi ini dicontohkan karena ini hanya contoh maka ada beberapa yang disebutkan di sini. Jadi hamzah wasol jatuh setelah tanwin, atau biasanya dibalik, tanwin ketemu dengan hamzah wasol. Maka tanwinnya tadi, kalau bahasa di kitab Yambua ini, jika wasol nunnya tanwin dibaca kasroh. Atau kita ubah bahasanya, tanwinnya dibuat. Jadi misalkan ketemu dengan tanwin fathah, tanwin kasroh, tanwin domah, tanwinnya dibuang. Yang masih apa? Masih harokatnya saja yang domah. Misalkan tanwin domah tinggal domah, tanwin fathah tinggal fathah, tanwin kasroh tinggal kasroh. Kemudian kita datangkan nun kecil di bawah yang biasa disebut dengan nun iwat. Iwat itu apa? Iwat itu ganti. Ganti dari apa? Ganti dari tanwin. Ngoten nggih, kiranya saged difahami nggih. Nanti nek kurang paham nggih, video ini saged dibolak-balik dibaleni terus. Lebih afdolnya bertemu langsung dengan guru-guru Al-Qur'an. Jadi jangan malu, aku wis sanawi kelas 9 kok isin ngaji karo kiai. Jangan malu ngaji, jangan malu belajar. Mencari ilmu itu waktunya sangat lama, sangat panjang. Bahkan Rasul kita nitip ke dawuh dari turun bandulan sampai masuk kepada kuburan. Nah itu kita ingat. Jadi belajar itu terus dan terus. Pak guru pun masih belajar. Saya khususnya masih belajar terus. Jadi kalau ada hamzah wasol jatuh setelah tanwin, saya ulang, tanwinnya dibuang. Kalau bahasa di kitab ini, jika wasol nunnya tanwin dibaca kasroh. Nunnya tanwin dibaca kasroh. Nah, itu kalau tanwinnya kasroh. Kalau tanwinnya domah, ya tanwinnya domah dibuang. Nah, itu saja. Kita praktekkan cara baca yang hamzah wasol ketemu dengan tanwin kasroh. Bismillahirrahmanirrahim.
idh qalu la Yusuf wa akhuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usbah inna abana lafi dhalalin mubin. Titik. Itu kalau waqaf. Kalau wasal kita praktekkan inna abana lafi dhalalin mubinin iqtulu. Yang tadinya mubin, harokatnya mubinin, waqaf mubin, kalau wasal menjadi mubinin iqtulu. Yang seterusnya ganti hamzah wasal jatuh setelah tanwin dhamma. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, tanwinnya saja yang dibuang, kemudian mendatangkan nun kecil di bawah disebut apa tadi? Nun iwad. Contohnya di surat Al-Ikhlas ayat 1 sampai ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Itu kalau waqaf. Kalau kita bacanya wasol, kita kok ayatnya kok kecendean, nah nafasku jek wakeh misalkan. Untuk ngamalke ilmu, bacalah wasol. Qul huwallahu ahadunillahus samad. Jadi qul huwallahu ahadunillahus samad. Ahadunillahus samad. Tanwinnya hilang, mendatangkan nun di bawah disebut dengan nun iwad. Iku mangke saged damel apa nggih jagungan karo kanca-kanca. Jadi jagungan iku jangan sekedar bahas cakae ana banjir ana apa, jangan. Sesekali kita bahas ilmu apa, IPA apa ya, khusus untuk materi tajwid nggih. Qul huwallahu ahad itu kalau dibaca wasal seperti apa ya? Qul huwallahu ahadunillahus samad. Jadi kita tahu kalau ada orang baca seperti itu tidak kaget, loh mocone kok ngono. Kalau tidak tahu kan kaget. Nah, ternyata memang itu masuk dalam bahasan gharib. Yang selanjutnya tanwin fathah. Hamzah wasal jatuh setelah tanwin fathah. Contohnya keterangannya sama, tanwinnya dibuang dengan mendatangkan nun iwad di bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Daraballahu mathalan rajulan fihi syuraka'u mutasyakisuna wa rajulan salaman lirajul hal yastawiyani mathala. Itu kalau waqaf, tulisannya mathalan. Kalau waqaf dibaca fathah panjang, yastawiyani mathala. Nah, kemudian kita wasolkan hal yastawiyani mathalanil. Tanwinnya hilang, ada nun iwad di bawah yang kita beri harokat kasroh, yang diberi harokat kasroh. Hal yastawiyani mathalanil hamdulillah. Kalau kita baca hal yastawiyani mathala, boleh enggak? Boleh, enggak apa-apa, karena secara maknawi sudah nyambung. Misalkan berhenti pada lafadz mathala. Tapi kalau kita ngamal ke ilmu ya malah lebih bagus. Hal yastawiyani mathalanil hamdulillah bal aktsaruhum la ya'lamun. Yang terakhir hamzah wasal ketemu dengan hamzah. Hamzah wasal ketemu dengan hamzah. Hamzah wasal jika bertemu dengan hamzah, hamzah yang kedua diganti huruf mad. Ini terdapat pada surah Al-Ahqaf ayat 4. Kita praktekkan cara baca yang waqaf dulu, nanti kita lanjut dengan cara baca yang wasal. Ngoten nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ara'aytum ma tad'una min dunillahi aruni madza khalaqu minal ard am lahum syirkun fis samawat. Itu kalau baca kita waqaf. Baca waqaf di sini boleh. Wong waqafnya tanda bacanya sudah qaf lam, artinya baik berhenti. Tapi kalau kita nafasnya kita kok pengen tak sambung, maka cara bacanya am lahum syirkum fis samawati tuni. Itu kalau wasal. Tapi kalau waqaf tadi fis samawat ituni. Jadi ada dua baca. Yang pertama boleh waqaf, am lahum syirkum fis samawat. Maka pada lafadz ituni ini hamzah yang kedua diganti ya.
Cara bacanya ituni bi kitabim min qabli hadza. Kalau wasol fis samawati tuni bi kitabim min qabli hadza au atharatin min ilmin kuntum shadiqin. Shadaqallahul azim. Perlu kita review. Di pertemuan pertama kita bahas wawu, nah itu mohon dipelajari. Pertemuan kedua membahas ya, pertemuan ketiga membahas hamzah wasol. Saya kira itu di pertemuan yang ketiga ini. Semoga kita semua dimudahkan dalam memahami ilmu-ilmu Allah, sehingga kita semua mendapatkan ilman nafi'an fid dharain. Amin Allahumma amin. Anak-anakku kelas 9 yang saya cintai, saya banggakan, untuk tugas penjenengan nanti sampun saya tulis soal di belakang lewat Google Form yang sudah disediakan. Dikerjakan dengan baik, nek iso nggih kalih dipraktekke, dan tadi jangan malu untuk ngaji Quran ke guru-guru Quran. Ngoten nggih, semoga kita semua menjadi generasi muslim yang hebat. Amin Allahumma amin. Ngaten, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.